Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita di dunia dengan 3 hal. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar atau solusi terbaik dari setiap persoalan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Menurut Imam Al-Qurtubi, rezeki yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha min amrihi yusra, Allah akan mempermudah segala urusannya. Selain itu, kelak di akhirat orang yang bertakwa dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena risalahnya kita ditunjukkan kepada jalan keselamatan, dan beliau adalah uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik atau barometer akhlak kehidupan bagi kaum muslimin dan muslimat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pertanyaan yang jawabannya harus kita ketahui. Yang pertama, siapakah orang yang paling cerdas? Rasulullah ditanya oleh salah seorang Ansor yang dibawa Ibnu Umar menemuinya, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan mulia?" Dalam benak kita, orang yang paling cerdas mungkin mereka yang memiliki intelektualitas tinggi, mungkin juga ahli matematika, fisika, atau sains, atau pemenang olimpiade sains, atau peraih hadiah Nobel dan sejenisnya. Saudara-saudara sekalian, bisa jadi memang demikian. Tapi menurut baginda Nabi, ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, beliau menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak dalam mengingat mati dan paling siap menghadapinya. Merekalah
yang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mempersiapkan amal soleh untuk bekal kehidupan setelah kematian. Pertanyaan yang kedua, siapakah orang yang sukses? Sukses adalah kata sifat, makna adjektiva, sekelas dengan menang, berhasil, berjaya, beruntung, atau gemilang. Jika kita bertanya kepada orang lain, apa itu sukses? Bisa jadi beragam jawabannya. Mungkin orang berkedudukan tinggi seperti pejabat negara, hartawan yang asetnya triliunan, pengusaha hebat, public figure, atau pesohor dan sejenisnya. Itulah gambaran kesuksesan menurut pendapat umum. Lalu bagaimana menurut Islam? Seperti yang tersurat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Bahwa sesungguhnya kesuksesan adalah ketika seseorang berhasil masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Inilah orang yang sukses. Mereka ini yang disebut muflihun atau orang yang beruntung, karena apa yang diinginkannya ada dan pasti dapat diperolehnya. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab wa fiha mashtahihil anfusu wala watalazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Tidak ada tanding, tidak ada banding kesuksesan yang besar selain masuk surga dan terhindar dari api neraka. Tentu saja untuk menggapainya diperlukan usaha yang keras dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, siapa orang yang rugi, gagal, atau bangkrut? Mungkin jawaban kita adalah orang yang jatuh miskin atau yang menderita bisnisnya gulung tikar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala salatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkan orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang bangkrut di hari akhirat menderita nasib malang karena telah merugi yang sangat parah. Ini akibat dari kesalahan dan dosa yang ia lakukan terhadap orang lain. Akan habis balasan pahalanya karena banyak yang datang menuntut kepadanya. Sampai kebaikan orang tersebut telah lenyap, ia tidak lagi mampu menutupi kesalahannya. Seiring dengan itu, ia juga harus menanggung dosa dari orang lain yang pernah disakiti olehnya di masa lalu, sehingga keburukannya semakin bertambah dan tidak ada sedikit pun pahala yang tersisa dari kebaikan yang pernah ia lakukan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salatin rahimakumullah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Kautsar yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi renungan bagi kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sampai dipastikan tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan dengan mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana ditegaskan dalam surat ini. Selain ibadah yang memiliki dimensi vertikal, yakni mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi horizontal atau sosial, yakni berbagi rizki dengan orang lain dan menggembirakan hati orang lain. Pada sebagian masyarakat kita masih banyak yang perlu kita perhatikan, yang hidup dalam keterbatasan, maka ibadah kurban merupakan manifestasi dari kepekaan sosial. Momentum kurban adalah sarana pembelajaran kepada anak-anak kita untuk bisa bersyukur, berbagi, serta memberikan manfaat kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada sesama. Berkurban sebagai manifestasi dari kecerdasan spiritual dalam rangka menjadi insan yang muflihun untuk meraih kemenangan di hari akhir dan berharap berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kurban kaum muslimin muslimat di tahun ini dimanapun berada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan beroleh pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.